Kami berikan hormat yang terbaik bagimu. Kami berikan hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami berikan terbaik bagimu. Kami berikan hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini adalah seri keempat di mana kita belajar tentang bagaimana kita mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Salah satu hal penting yang saudara dan saya harus pahami adalah Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dia sudah memberikan nyawanya, Dia menebus kita, bahkan menyiapkan hidup yang kekal untuk kita. Itu sebabnya sebagai umat tebusan, sebagai anak-anak yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, haruslah memberi yang terbaik juga kepada Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, siapkan semua yang terbaik yang kamu bisa berikan atau saya bisa berikan, semua kita bisa berikan. Nyanyian yang terbaik, doa yang terbaik, hati yang terbaik, pikiran yang fokus kepada Tuhan. Karena yang terbaik harusnya bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam sesi ini saya ingin menjelaskan kepada kita apa sih hal-hal yang bisa membuat kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan. Selain sesi sebelumnya saudara belajar tentang pengenalan akan Tuhan menjadi kunci, karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin dalam juga kita menyembah Dia. Nah, saya ingin supaya hari ini juga kita belajar dari sisi yang lain atau bahkan lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, ceritakan ketika Dia berjumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Di dalam Yohanes 4 ayat 25 sampai 26, di Yohanes 4 ayat 25 sampai 26, demikianlah firman Tuhan untuk kita, saya bacakan untuk kita. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, sekali lagi kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata atau sedang berbicara dengan engkau." Nah, saudaraku yang kekasih, hal penting yang baik dari segi worship adalah ketika kita mendekat kepada Tuhan, justru kita semakin mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin ingin intim dengan Dia. Jadi dua hal yang timbal balik, itu yang tadi saya sudah katakan. Nah, ketika kita intim dengan Tuhan, hal terbaik yang bisa kita dapatkan adalah begini, bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Wanita ini menebak-nebak bahwa Mesias akan datang. Dia yang disebut Kristus. Tetapi Yesus di dalam banyak kesempatan, kalau saudara baca Alkitab, jarang Yesus mengatakan akulah Dia, akulah Dia. Tidak, ya. Dia tidak selalu frontal untuk menceritakan dirinya. Tetapi ketika Dia kontekskan penyembahan di dalam maksudnya ketika Dia berbicara tentang worship, justru Dia menyatakan dirinya dan Dia berkata, "Akulah Dia, aku yang sedang berbicara dengan engkau."
ketika engkau intim dengan aku, ketika engkau mendekat kepadaku dan menyembah aku di dalam roh dan kebenaran, maka engkau akan mengenali diriku. Bukan hanya engkau makin mengenal aku, tapi aku akan memperkenalkan diriku kepadamu. Menarik bukan? Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah yang mulia memperkenalkan dirinya kepada manusia yang hina. Itu sebabnya manusia sadar ketika kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Saudara, yang terjadi adalah kita merasa tidak ada apa-apanya. Kita nothing. Karena dia begitu mulia dan agung, sementara kita hina. Nah, saudaraku yang kekasih, setelah saudara mendapatkan pengenalan dan Allah sendiri memperkenalkan dirinya, yang terjadi selanjutnya adalah begini, bahwa ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, dia menyatakan isi hati dan rencananya dalam hidup kita. Sekali lagi, isi hati dan rencana Allah dinyatakan kepada kita ketika kita mengalami dia, mengalami perjumpaan ilahi dengan dia di dalam hadiratnya. Nah, apa sih isi hati Tuhan? Saudara tahu, isi hati Allah adalah jiwa-jiwa. Isi hati Allah adalah orang-orang yang berdosa di luar sana. Orang-orang yang terhilang, yang tidak mengenal Allah, dan Allah ingin memperkenalkan dirinya lewat kita kepada mereka. Dan ketika wanita ini menangkap isi hati Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dia pergi dan menceritakan pengalaman rohaninya kepada satu kampung, dan satu kampung itu dibawa datang untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi gini, saya percaya gini, kalau kita makin intim dengan Tuhan, kita tahu isi hatinya Tuhan. Dan isi hati Tuhan yang kita tahu membuat kita tidak nyaman untuk menikmati hadirat Tuhan secara sendiri. Tetapi kita akan bergerak keluar dan menceritakan kebaikan Tuhan, pengalaman kesaksian kita, sehingga orang yang belum mengenal Allah boleh datang dan mengenal Allah. Jadi adalah aneh, maksud saya, kalau ada orang yang berkata, saya intim sekali dengan Tuhan, saya ini bergaul, saya dengar suara Tuhan, dan seterusnya, tapi dia tidak peduli dengan sesamanya. Ini aneh, karena para penyembah sejati peduli dengan orang-orang yang terhilang, peduli dengan jiwa-jiwa. Para penyembah sejati akan menyatakan perbuatan kasih yang nyata kepada orang yang belum mengalami kasih Allah. Jadi kalau hari ini saya mengajak kita untuk intim dengan Tuhan, karena ada ujungnya, harusnya jiwa-jiwa. Pelabuhan dari semua itu adalah jiwa-jiwa. Kita mendarat untuk menjadi jembatan untuk mereka yang terhilang dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Saya mendorong kita semua, kalau saudara mengikuti sesi yang sebelumnya, ada 3 sesi yang sudah saya bagikan. Saya berharap saudara, kalau belum sempat, kalau saudara sedang ada di sesi yang keempat ini, saya mendorong saudara untuk lihat di YouTube channel Home Fluid untuk bisa melihatkan 3 sesi sebelumnya. Karena itu akan saudara mendapatkan gambaran kenapa kita ada di sesi yang keempat, yaitu hati Tuhan, mengalami Tuhan, dan Tuhan menyatakan dirinya, dan kita mengalami hatinya, dan hatinya adalah jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.